Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Tiara Ramadhani dan aku Tiara Ramadhani. Oke, gimana kabarnya guys? Kembali lagi sama aku di tahun ajaran baru kali ini. Di sini kita bakal ngebahas tentang Cisco routing dan modul 1 itu ngebahas tentang static routing. Sebelumnya aku minta maaf banget ya guys, I'm so sorry, aku say sorry banget kalau misalnya suara aku kayak kurang enak didengar karena aku lagi kurang enak tenggorokan guys. Maaf banget oversharing, tapi semoga kalian mengerti. Oke, lanjut ke materinya. Di sini kita bakal ngebahas static routing. Nah, apa sih static routing itu? Nih, kalian tahu routing nggak? Kalau misalnya nggak tahu nih, kita analogikan aja tuh. Routing itu ibarat sistem GPS atau Google Maps di dunia jaringan komputer. Nah, bayangin kamu lagi di Bandung, mau ngirim paket ke teman kamu yang di Jakarta. Paket kamu nggak bakal langsung simsalabim boom, nyampe kan? Nggak mungkin. Nah, jadi harus lewat jalan raya, masuk jalan tol, lewat persimpangan, sampai akhirnya tiba di alamat rumah teman kalian. Nah, dalam jaringan komputer, data yang kamu kirimkan seperti pesan WA, foto, atau streaming video dipecah jadi potongan-potongan yang lebih kecil yang dinamakan paket data. Nah, paket data ini disebut dengan routing. Routing adalah proses menentukan dan mengarahkan jalur terbaik yang harus dilewati oleh paket data tersebut dari komputer asal pengirim supaya bisa sampai ke komputer tujuan di jaringan yang berbeda. Perangkat keras yang bertugas melakukan pekerjaan routing ini namanya router. Nah, oke, di sini juga ada tujuan routing. Yang pertama, menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, di sini tuh tanpa routing, komputer kalian tuh cuma bisa ngobrol sama komputer yang ada di dalam satu ruangan aja gitu. Routing bisa bikin komputer kamu bisa komunikasi sama server di seluruh dunia. Seperti itu. Yang kedua, mencari rute tercepat dan terefisien. Jalur di internet itu rumit banget gak sih? Jadi, routing itu bertugas nyari jalan tol paling cepat supaya data kamu gak lag atau tertunda. Yang ketiga itu mencegah kemacetan jaringan atau traffic jam. Jadi, kalau salah satu jaringan lagi sibuk atau putus, atau misal ada kabel laut yang rusak, routing bakal ngalirin data kamu ke jalur alternatif yang lain. Yang terakhir, ada hemat penggunaan bandwidth. Karena jalurnya udah terarah dengan jelas, data nggak bakal muter-muter atau bingung di tempat yang salah. Lalu next, ada di sini protokol routing. Nah, biar router-router di seluruh dunia bisa saling komunikasi dan tukeran informasi soal jalur mana yang lancar dan mana yang macet, mereka butuh bahasa atau aturan bersama. Nah, bahasa kesepakatan inilah yang disebut protokol routing. Ibaratnya nih, protokol routing itu seperti aplikasi lalu lintas atau seperti Waze atau Google Maps yang dipakai sama si router. Router-router bakal saling ngirim pesan, jadi kayak jalur A lagi putus, jangan lewat sana ya. Jadi kayak saling ngasih tahu gitu loh guys. Jadi jadi bisa saling kirim pesan, jadi saling ngasih peringatan gitu. Jadi kayak, hey, jalan sini lancar nih, lewat jalan sini aja, jangan jalan sana lagi macet gitu loh. Protokol routing itu. Nah, protokol routing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dynamic routing, yaitu router bakal otomatis update informasi jalur tanpa perlu campur tangan admin manusia secara terus-menerus. Nah, yang kita bahas yaitu static routing. Nah, kalau pengertian static routing itu, jadi kayak misalnya gini. Kalau protokol dinamis tadi ibarat Google Maps yang otomatis nyari jalan, static routing itu ibarat kamu ngehafal jalan secara manual dan nulis catatannya di kertas. Jadi static routing itu kebalikannya dari dynamic routing.
Jadi static routing itu manual, kalau dinamik itu otomatis gitu. Nah, pengertiannya, static routing adalah metode routing di mana administrator jaringan mengisi tabel rute secara manual ke dalam router. Admin harus menentukan sendiri kalau mau ke IP tujuan X, kamu harus lewat jalur Y ya, seperti itu. Nah, jadi router gak bakal mikir sendiri atau nyari jalan alternatif kalau jalur itu putus, kecuali adminnya masukin perintah baru secara manual. Seperti itu untuk pengertian static routing dan routing. Semoga kalian mengerti apa yang aku bahas. Lalu next, kita bakal mengkonfigurasi static routing biar kalian makin paham. Nah, oke, di sini aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita langsung aja implementasiin static routing. Di sini aku nambahin 2 router sama 2 PC. Terus kita langsung aja sambungin. Ini maaf ya kalau agak belok-belok, nggak rapi. Oke, di sini kita langsung aja tambahin IP address. Oke, ke atas dikit ya. Oke, di sini langsung aja kita tambahin, misalnya di sini IP buat router, IP gateway-nya berapa? 172.16.10.1/24. Terus, maaf ya ini ada tukang bakso tahu, nggak apa-apa ya, berisik, nggak apa-apa. 172.16.10.1/24. Oke, lalu kita tambahin di sini juga, di sini 162.18.10.1/24. Terus kita tambahin juga buat PC-nya, di sini 162.18.10.2/24. Nah, di sini kita harus nambahin yang namanya IP jalur. Oke, kita analogiin aja. Misalnya ada sekolah A sama sekolah B. Sekolah A ini misalnya SMP dan sekolah B ini misalnya SMA. Tapi sekolah A sama B ini masih satu yayasan yang sama. Tapi mereka mau menghubungkan router 1 sama router 2. Tapi gimana caranya? Oke, jadi caranya kita harus menambahkan yang namanya IP jalur. Nah, di sini langsung aja aku nambahin IP jalurnya. Misalnya IP jalurnya 10.10.10.1/10. Terus di sini aja. Misalnya 10.10.10.2/30. Nah, udah di sini udah aku tambahin IP jalurnya. Langsung aja kita lihat di sini. Kita ke CLI. Kita no aja. Kita enable configure terminal. Lalu kita lihat do show IP route. Nah, di sini gateway of last resort is not set. Karena ya belum kita set, belum kita konfigurasi gitu, belum ada jadinya. Oke, lanjut aja, kita langsung konfigurasi static routing. Kita langsung masukin interface range G0 per 0 sampai 1. Terus kita no shot. Lalu kita masukin interface kita enter lagi. Interface G0 per G0/0. Kita masukin IP address yang ada di router pertama 172 IP add 172.16.10.255.255.255.0. Terus kita tambahin interface G0/1. Terus kita tambahin IP jalurnya 10.10.10.255.255.255.252. Nah, udah sih beres buat konfigurasi yang di router pertama. Terus kita langsung aja konfigurasi ke router yang kedua. Di sini kita no aja enable configure terminal. Terus kita masukin interface G0/0. Kita no shot. Terus kita masukin IP jalurnya, IP add 10.10.10.2. Terus 255.255.255.252. Terus kita masukin interface G0/1. Terus kita no shot. Terus kalau udah kita masukin IP address yang ada di router kedua 162.18.10.255.255.255.0. Oke, coba kita lihat di sini, kita cek tabel routingnya, do show IP route. Salah, do show
IP root. Oke, di sini udah ada nih. Ada C sama L. C ini apa? Di sini ada kodenya. C itu connected. Lalu L itu di sini ada nih. Di sini lokal. Nah, oke. Udah beres. Udah beres untuk konfigurasinya, tapi kita belum mempunyai jalur atau jalan buat mengarah ke 10.2 ke sini, ke router yang kedua. Gimana cara nambahin jalurnya? Kita langsung ke router pertama, terus enter, kita exit, terus kita lihat di sini IP root. Oke, langsung aja kita tambahin IP address yang ada di router pertama, 16.10.0 255.255.255.0. Terus kita tambahin IP jalurnya 10.10.10.2. Nah, udah, kita lihat aja do show IP root. Kok belum ada? Coba kita lihat IP root 162. Guys, I'm so sorry. Ini harusnya kita nambahin IP address yang ada di router yang kedua, bukan router yang pertama. Oke, kita tambahin aja lagi IP root berapa, 162.18.10.255.255.255.0. Terus kita tambahin 10.2. Oke, benar kan? Oke. Terus kita lihat do show IP root. Nah, di sini udah ada S static. Di sini via 10.10.2. Oke, udah. Di sini kita tambahin ke router yang kedua juga. Kita exit, terus kita tambahin IP root 172.16.10.0.255.255.255.0, terus tambahin IP jalurnya 10.10.1. Do show IP root. Nah, di sini juga udah ada S static via 10.10.1. Nah, lanjut kita kasih IP address. Di sini berapa? 172.16.10.2 255.0. Kita kasih juga gateway-nya 172.16.10.1. Oke, kita tambahin di sini juga 162.18.10.2 255.0 162.18.10.1. Nah, oke, lanjut kita coba ping. Kita kasih surat dari PC 0 ke PC 1. In progress, kita kirim lagi. Pilot. Nah, udah successful ya guys di sini. Nah, udah buat konfigurasi dua router. Nah, gimana kalau misalnya aku mau nambahin static routing 3 router? Kita langsung aja tambahin untuk static routing 3 router. Tambahin aja satu router sama satu PC lagi. Oke, terus kalian sambungin kabelnya. Oke. Agak miring-miring, gak apa-apa ya. Oke, udah. Di sini langsung aja kita tambahin IP address buat IP gateway sama IP buat PC-nya, misalnya 192.16.10.1/24. Terus buat di PC-nya juga sama, 192.16.10.2/24. Nah, oke. Nah, di sini kita juga perlu nambahin IP jalur buat dari router 2 ke router 3. Jadi kita buat 2 IP jalur lagi. Misalnya di sini 20.20.20.1/30 buat router yang kedua. Nah, buat router yang ketiga kita tambahin 20.20.20.2/30 juga. Oke, di sini langsung aja kita konfigurasi, kita ke router yang ketiga. Oke, kita di sini no aja, kita enable configure terminal, lalu kita masukin interface G0/0, terus kita no shot. Kalau udah, kita tambahin IP jalurnya 20.20.20.2, terus 255.255.255.252. Kalau udah, kita tambahin interface G0/1, terus kita no shot. Kalau udah, kita tambahin IP address yang ada di router ketiga 16.10.1 255.255.255.0. Oke, udah. Di sini kita masuk ke router yang kedua. Lalu kita tambahin interface G0/2, terus kita no shot. Terus kalau udah, kita tambahin IP jalurnya 20.20.20.1 255.255.255.252. Terus kalau udah beres.
Nah, udah beres. Nah, gimana caranya buat konfigurasi 3 router? Kita daftarin dulu IP address dan IP jalur di yang ada di PC3 ke router 1 sama router 2. Oke. Langsung aja ke router 1. Di router 1 kita masukin IP root. IP root-nya 20.20.20.0 255.255.255.252. Kita masukin 10.10.10.2. IP root 192.16.10.0 255.255.255.0. Terus kita tambahin 10.10.10.2 IP jalurnya. Terus udah, kita langsung aja lihat the show IP root. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, di sini ada nih 192.16.10.0/24 via 10.2. Nah, kalau udah kita langsung cek ke router yang kedua. Di sini kita exit dulu. Kalau udah kita tambahin IP root 192.16.10.0 255.255.255.0, terus kita tambahin IP jalurnya 20.20.2. Oke. Ke router yang ketiga. Kita ke router yang ketiga, terus kita enter. Terus kita exit aja. Terus tambahin juga IP root 162.810.0 kita tambahin IP address yang ada di router kedua ya, yang ini. Terus kita tambahin IP jalurnya 20.20.1. Terus tambahin lagi IP root 10.10.10.0 terus 255.255.255.252. Terus tambahin juga IP root yang tadi 20.20.20.1. Kalau udah, kita tambahin lagi IP root yang IP address yang di router 1 172.16.10.0 255.255.255.0. Terus tambahin IP jalur yang router ketiga 20.20.1. Nah, oke, di sini udah beres untuk konfigurasi 3 router. Coba kita kasih belum kita belum kasih IP address di sini. Berapa ini? 192.16. Di sini kita tambahin dulu 192.16.10.2. Di sini default gateway-nya kita isi 92.16.10.1. Nah, udah, kalau kita kasih surat, coba kita ping. Kita kirim lagi. Nah, successful ya, guys. Udah untuk konfigurasi 3 router ini udah successful. Lalu kalau misalnya aku mau nambahin 4 router gimana? Sama aja sih sebenarnya, kita tinggal tambahin lagi aja routernya. Kita bakal buat 4 router. Kita tambahin lagi aja yang ini. Oke. Di sini kita tambahin kabel, pasangin kabelnya. Oke, di sini. Nah, udah, terus kita kasih IP gateway-nya buat IP router, IP address routernya misalnya 192.168.1.1 aja /24. Terus kita tambahin buat divisinya juga 192.168.1.2/24. Nah, untuk IP jalurnya kita tambahin juga buat dari PC yang ketiga, router yang ketiga kita tambahin 30.30.30.1/30. Terus buat IP jalur yang terakhir kita juga tambahin 30.30.30.2/30. Nah, udah ya ini. Terus kita bakal konfigurasi kita ke router 3. Ke router 3 kita tambahin interface G 0/2 0/2. Terus kita no shutdown. Terus kita tambahin IP jalurnya, kita tambahin IP add, IP jalurnya, IP jalur yang baru 30.30.30.1/255.255.255.252. Oke, udah. Terus di sini kita masuk ke router yang keempat. Kita konfigurasi, kita mau aja enable configure terminal. Terus kalau udah, kita masukin interface G 0/0. Terus kita no shoot. Terus kalau udah, kita tambahin IP jalurnya 30.255.255.255.252. Terus kita tambahin interface G 0/1. Terus kita no shoot. Kalau udah, kita tambahin IP address yang ada di router yang keempat, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Terus, nah udah. Kalau udah, kita masukin IP address di sini, di PC ini 192.168.1.2. Terus kita di sini tambahin IP gateway-nya juga 192.168.1.1. Nah, udah. Lanjut, kita konfigurasi lagi dimulai dari router yang pertama. Oke, kita ke router yang pertama. Di router yang pertama kita tambahin IP jalur, IP root yang ada di router keempat. Oke. IP root 30.30.30.0 255.255.255.252. Terus kita tambahin IP jalur yang ada di router yang kedua 10.10.2 kan. Terus tambahin IP root
192. Kita tambahin IP address-nya yang ada di PC yang keempat, 168.1.0.255.255.255.0. Terus kita tambahin IP jalur yang ada di router kedua. Kita daftarin. Nah, oke, udah di sini. Terus kita daftarin juga ke router yang kedua. Terus sama aja IP route 30.30.30.0 255.255.255.252. Kita tambahin IP jalur yang ada di router ketiga 20.20.2. Kita tambahin IP route yang ada di PC keempat 192.168.10. 168.168.1.0. Aduh, coba kita lihat di sini. Kita nulisnya 10 bukan 10. Enggak, benar. Oke, benar. Oke, kita lanjut. 1.0 di sini. Terus kita tambahin 255.255.255.0. Kita tambahin IP jalurnya yang ada di PC yang ada di router ketiga 20.20.2. Nah, udah di sini langsung aja kita ke router ketiga. Nah, di sini kita langsung exit aja. Terus IP route 192.168.1.0 terus 255.255.255.0. Kita tambahin IP jalurnya. Titik 2. Nah, oke. Nah, di router 4 harus masukin 4 alamat IP. Jadi 4 alamat IP dari router 1, router 2, router 3. Oke, kita langsung masuk aja ke router 4. Ke router 4 kita exit. Kita exit terus kita tambahin IP route dari yang router 1 dulu ya, 10.10.10.0 255.255.255.252. Terus kita tambahin IP jalur yang ada di router keempat 30.30.30.1. Lagi IP route berapa? Yang kedua tuh 20 ya. 20.20.20.0 terus 255.255.255.252. Terus kita tambahin 30.30.30.1. Terus lagi IP route yang keberapa? Oh, kita tambahin IP address yang ada di PC pertama 172.16.10.255.255.255.0. Terus kalau udah tambahin IP jalurnya juga sama 30.30.1. Nah, kalau udah kita tambahin IP address yang ada di router kedua 18.10.0.255.255.255.0. Kita masukin IP jalur yang di router keempat 30.30.1. Nah, lagi IP route kita tambahin yang terakhir yang di PC ketiga 192.16.10.0 terus 255.255.255.0. Terus kita kasih IP jalurnya juga 30.1. Udah beres. Nah, udah beres buat konfigurasi 4 router ini. Oke, kita langsung aja coba kasih ping, kasih surat. Masih in progress, masih violet gitu. Nah, udah successful ya guys. Nah, successful juga. Coba kita delete dulu, kita delete. Terus kita coba ke semuanya. Nah, successful ya guys. Nah, udah successful kan? Tadi juga udah successful yang gimana? Yang PC 1, PC 0 ke PC 3. Nah, oke, udah successful semuanya. Nah, untuk konfigurasi static routing 4 router itu seperti itu. Lalu kita bakal nambahin VLAN. Gimana kalau misalnya ada VLAN? Nah, coba kita buat berapa VLAN ya? 2 VLAN aja cukup. Kita bakal buat 2 VLAN. Kita tambahin switch di sini. Kita tambahin switch, terus kita tambahin 2 VLAN di sini sama di sini. Oke. Terus kita pasangin kabelnya. Kita sambungin juga dari router ke switch. Nah, di sini misalnya kita buat VLAN 4 sama VLAN 5. Di sini. Soalnya VLAN 4 itu VLAN 4 IP addressnya 44.4.4.0/24. Terus VLAN 5 kita buat 55.55.55.0/24 juga sama. Oke, di sini udah kita buat VLAN-nya. Kita coba langsung aja masuk ke router yang kedua, router yang terakhir, router yang keempat. Kita masukin interface G0/2. Terus kita no shoot. Terus kita masukin interface G0/2 titik VLAN 4. Kita masukin VLAN 4 dulu. Terus kita masukin IP address VLAN 4 titik 1 255.255.255.0. Terus salah guys, kita harus encapsulationin dulu, aku lupa. Encapsulation 4 terus IP add 44.4.4.4 titik 1 255.255.255.0. Oke, udah. Terus kita masukin interface G0/2 titik 5 buat VLAN 5. Terus kita masukin encapsulation 1Q5. Terus kita masukin IP add VLAN 5 titik 1 255.255.255.0.
Nah, udah sebenarnya, tapi aku pengen pakai DHCP. Kalian kalau misalnya nggak mau pakai DHCP juga nggak apa-apa, tapi aku bakal nyoba pakai DHCP. Kita exit. Terus kita ketik IP DHCP full VLAN 4 dulu ya, VLAN 4. Oke, salah, IP DHCP full VLAN 4. Nah, udah di sini terus kita tambahin network yang ada di VLAN 4, 44.44.44.0, 255, 255, 255.0. Nah, kalau udah di sini kita masukin default router 44.44.44.1. Terus kita masukin DNS servernya juga. DNS servernya 888. Terus kita tinggal IP DHCP VLAN 5. VLAN 5. Terus kita kasih networknya 55.55.55.0, 255.255.255.0. Terus kita kasih default router 55.55.55.1. Terus kita kasih DNS server 888. Udah beres, tinggal buat VLAN di switch-nya. Kita masuk ke switch, ke CLI. Terus kita enable configure terminal. Terus kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 4, name VLAN 4. Terus VLAN 5, name VLAN 5. Oke, kalau udah kita masukin interface FA0/3. Terus kita masukin switch port mode trunk. Terus interface FA0/1. Terus kita switch port mode access. Terus switch port access VLAN 4. Terus kita tambahin interface FA0/2. Kita switch port mode access. Terus tinggal tambahin switch port access VLAN 5. Nah, udah tinggal kita ke PC yang ini, kita tinggal DHCP-in ke PC yang ini. Nah, kita tinggal ubah aja ke DHCP. Oke, udah. Terus ke PC yang ini, desktop, ke DHCP. Nah, udah, oke. Nah, di sini tinggal konfigurasi static routing. Dimulai dari router yang pertama. Kita mulai router yang pertama, enable configure terminal. Terus kita tambahin IP root yang VLAN 4 dulu, 44.44.44.0, 255, 255, 255.0. Terus kita tambahin IP jalur yang ada di router pertama. Oke, terus kita IP root yang VLAN 5, 55.55.0, 255, 255, 255.0. Terus kita tambahin IP jalurnya juga 10.10.2. Oke, udah. Kita lanjut ke router yang kedua. Enable configure terminal. Terus kita tambahin IP root. Aduh, kedua maaf ya. 44.44.44.0, 255, 255, 255.0. Ya, terus kita tambahin IP jalur yang dari router kedua, 20.20.2. Terus kita masukin IP root yang VLAN 5, 55.55.0, 255.255.255.0. Terus 20.20.20.2. Oke, beres. Kita lanjut ke router yang ketiga, ini yang terakhir. Sini kita tambahin IP root 44.44.44.0, 255, 255, 255.0. Terus kita tambahin berapa 30 ya? 30.30.30.2. Terus kita tambahin IP VLAN yang kelima 55.55.55.0, 255.255.255.0. Terus 30.30.30.2. Nah, guys, sudah beres. Tinggal kita coba kasih ping, kita kasih surat dari sini ke sini, kita cobain. Nah, successful ya. Mau successful juga. Kita coba semuanya. Dari PC 1 ke PC 5. Kita klik 2 kali. Oke, udah successful. Kita cobain semuanya. PC 4 ini successful juga. Kita delete dulu. Kita kasih lagi. Udah guys, udah beres buat konfigurasi static routing. Static routing menggunakan 2 router, 3 router, sampai 4 router, sampai kita buat konfigurasi static routing kalau ada VLAN-nya. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga kalian semuanya paham apa yang aku konfigurasiin, apa yang aku jelasin tadi di awal. Semoga kalian ngerti dan kalian paham. Thank you so much guys sudah nontonin aku dari awal sampai akhir. And see you again. Toodles!